Perdebatan Banten beberapa hari yang lalu itu cukup menarik ya. Menariknya itu yang pertama, Ketua Robito Alawiyahnya yakni Taufik Assegaf itu tidak datang. Kemudian yang kedua, pihak dari Robito Alawiyah itu juga tidak mewakilkan, atau mereka yang datang di acara debat tersebut itu mengatakan bahwa mereka itu bukan mewakili Robito Alawiyah. Kemudian orang yang terlibat debat dari kubu Habib itu juga menghadirkan para ustadz-ustadz di Nusantara, misalnya Wafi, kemudian Pak Qurtubi. Dari kedua kejadian itu, menariknya itu adalah yang pertama, Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu siap debat 3 hari 3 malam. Kemudian kejadian itu karena beliau itu tidak hadir di acara tersebut, itu di framing seolah-olah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu takut. Padahal tidak seperti itu ya. Sebagaimana kita ketahui, sebelum acara itu berlangsung sudah beredar kabar bahwa Ketua Robito Alawiyah yakni Taufik Assegaf itu tidak akan datang di acara tersebut. Kemudian karena dia tidak datang, ya otomatis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani juga tidak datang atau tidak hadir. Karena memang kalau misalkan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu hadir, ya rugi dan sia-sia saja. Karena nanti hasil dari debat tersebut itu tidak bisa menyelesaikan masalah yang ada. Kemudian selanjutnya, kenapa pihak Habib itu kok meminta orang-orang pribumi Nusantara, misalnya si Ustadz Wafi, kemudian Pak Qurtubi? Yaitu mungkin salah satunya adalah karena memang pihak Habib itu tidak punya dasar atau tidak punya argumen yang kuat untuk membantah kajian ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, sehingga mereka itu mengajukan orang-orang Nusantara. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa para Habib imigran dari Yaman di Indonesia itu masih dielu-elukan, padahal soal debat saja mereka itu masih menjagokan orang-orang Nusantara? Ini kan sangat aneh dan sangat disayangkan ya. Tapi ini adalah fenomena yang terjadi di negeri ini, di mana segelintir orang di negeri ini masih percaya dengan keutamaan Habib, dengan kehebatan Habib, dan dengan dongeng-dongeng yang terkadang memang tidak masuk akal. Jadi kalau kita lihat di acara debat Banten kemarin, sebenarnya semua itu sudah terjawab ya. Mereka itu, para Habib itu mengaku dalam tubuh mereka mengalir darah Nabi, kemudian seolah memiliki kemuliaan yang melebihi rata-rata manusia biasa dan lain sebagainya. Tapi begitu debat di Banten yang diajukan kok malah orang-orang di Nusantara yang tidak ada sangkut pautnya dengan Habib. Artinya dia yang datang di acara debat tersebut, misalkan si Wafi atau Pak Qurtubi, itu kan bukan dari kalangan Habib, tapi kenapa dijagokan untuk membela Habib. Jadi dari sini saja kita sudah paham bahwa ternyata memang Habib itu mungkin memang tidak punya dasar atau tidak punya alasan atau tidak punya hujah yang kuat untuk membantah kajian ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, sehingga dipertemukanlah dua orang pribumi atau dua kubu dari pribumi agar saling beradu argumen, agar saling berdebat, sehingga pihak Habib itu cuma tinggal menonton dari kejauhan. Jadi seperti itu mungkin. Kemudian soal Hanif Al-Athos kok dia itu datang, yaitu mungkin karena sudah tahu Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani tidak hadir di acara tersebut, sehingga nanti bisa digoreng bahwa ternyata Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu penakut dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Kemudian secara garis besarnya, debat ilmiah di Banten itu memang secara keseluruhan itu tidak bisa membantah kajian ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Sebab dalam debat tersebut, Sayyid Qori itu juga bertanya kepada pihak Habib, adakah kitab sezaman yang menulis bahwa Ubaidillah itu adalah anaknya dari Ahmad? Itu ternyata mereka itu menjawabnya itu tidak tahu. Berarti memang tidak ada data yang konkret, data yang otentik tentang pencatatan nasab Ubaidillah kala itu. Yang itu berarti memang tesis ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu tidak terbantahkan oleh mereka hingga saat ini. Maka sekarang solusinya apa? Ya solusinya adalah tes DNA. Jika mereka, para Habib itu berani melakukan tes DNA, kemudian nanti mengumumkan hasil tes DNA-nya, lah itu baru gentle. Jadi orang bisa menilai sebenarnya para Habib ini keturunan Nabi ataukah keturunan Yahudi. Sebab sudah beredar di media sosial bahwa segelintir oknum Habib katanya sudah melakukan tes DNA dan katanya nyambungnya itu ke Yahudi. Lah kalau pihak Habib ini merasa bukan keturunan Yahudi, harusnya mereka itu berani menunjukkan bukti itu bahwa mereka bukanlah keturunan Yahudi.
tapi itu kalau berani. Tapi kelihatannya hingga saat ini mereka juga tidak berani melakukan tes DNA karena mungkin ya khawatir itu tadi, nanti ternyata setelah tes DNA ternyata kok nyambungnya itu bukan ke Kanjeng Nabi tapi justru ke Yahudi. Kemudian sekarang kita bagaimana? Ya tetap kita dukung kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani yang hingga saat ini, hingga detik ini tidak bisa dibantah oleh kubu Ba'alawi yang menyatakan bahwa memang nasab Ba'alawi atau habaib dari Yaman itu terputus atau tidak terverifikasi tersambung kepada Kanjeng Nabi, dan itu adalah kajian ilmiah, kajian data. Kemudian dengan adanya fenomena terjadinya persekusi di beberapa daerah belakangan ini kan sudah menunjukkan bahwa tidak mungkin jika keturunan Nabi itu kok punya sifat seperti itu. Masa keturunan Nabi, ada orang yang bukan keturunan Nabi kok ketika melakukan sesuatu hal tidak sejalan dengan mereka itu kok langsung dipersekusi, diancam, ditakut-takuti, bahkan beberapa orang itu juga dianiaya. Ini kan sudah pasti bukanlah ajaran Kanjeng Nabi, ajaran Islam juga bukan. Jadi kalau misalkan sekarang itu orang di Nusantara, orang di Indonesia itu beranggapan bahwa para habaib itu memang tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi, tapi justru nyambungnya ke ras Yahudi, yaitu masuk akal. Karena apa yang dilakukan selama ini itu sangat mencerminkan tentang semua itu. Jadi ini hanya pendapat loh, hanya argumen. Jadi tidak perlu marah, tidak perlu jengkel.